Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan pesan Natal. Perenungan kita tentang Natal. Dan hari ini perenungan kita terambil dari Matius 2 ayat 1-12. Nah, judul dari perikop itu adalah orang-orang Majus dari Timur. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, "Di manakah Mesias yang akan dilahirkan?" Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyaan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang baru saja kita baca adalah kisah orang-orang Majus. Di sana dijelaskan bahwa orang-orang itu datang dari timur dan untuk menyembah Kristus. Di sini kita melihat dalam perikop ini, kita melihat bahwa ada dua kisah. Ada orang Majus yang datang menyembah Kristus, namun kita juga melihat ada sikap Herodes yang berusaha untuk membunuh Kristus. Nah, saudara, kita bisa melihat ada dua sikap. Ya, sudah kita lihat tadi, ada dua sikap bagaimana orang-orang menyambut Natal. Yang pertama adalah orang Majus. Saudara, orang Majus adalah orang-orang dari Persia dan Media. Mereka adalah kelompok bangsa atau golongan bangsawan yang berasal dari kelompok rohaniawan. Mereka seringkali dilihat sebagai orang yang bijak atau orang yang bisa meramalkan masa depan melalui pergerakan benda-benda angkasa. Nah, saudara, orang Majus ini kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, dia muncul di dalam kitab Daniel. Dia tampil sebagai musuh daripada Daniel. Nah, mereka dikelompokkan sebagai peramal-peramal. Dan kalau kita lihat di situ, mereka memiliki kesan yang kita dapatkan tentang mereka. Mereka terkesan sebagai orang-orang yang buruk karena mereka melawan Nabi Daniel. Nah, saudara, orang Yahudi pun ketika mereka melihat orang Majus, membaca orang Majus ini, mereka punya kesan yang sama karena mereka punya pengalaman ketika Daniel melawan orang-orang Majus itu. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 20 atau Daniel pasal 2 ayat 2. Nah, saudara, orang Majus adalah orang yang paling tidak diharapkan untuk datang pertama kali menghampiri Kristus sebagai Mesias. Karena Mesias ini akan membebaskan orang Israel daripada penjajahan. Dan orang-orang Majus ini dikenal sebagai orang-orang yang merupakan kaki tangan penjajah. Dan dikatakan di sana mereka datang untuk menyembah Kristus. Mereka datang sesuai dengan nubuatan. Misalnya Mazmur pasal 72 ayat 10-11 atau Yesaya pasal 60. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun latar belakang dari orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang datang menyembah Mesias. Mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa Mesias itu telah datang. Dan saudara,
Sikap kedua kita bisa lihat dari sikap Herodes. Siapa Herodes? Herodes adalah raja orang Yahudi. Bangsa kerajaan Israel pada saat itu yang merupakan kerajaan boneka dari kerajaan Romawi pada saat itu. Nah, Mesias adalah raja pembebas yang dinantikan oleh bangsa Israel. Mesias sudah dinubuatkan sejak zaman perjanjian lama. Dan Mesias adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan kita lihat di sini, ketika Mesias itu dijanjikan, orang Yahudi sudah sangat lama menantikan pembebasan itu. Tapi ketika Mesias itu lahir, Herodes yang pada saat itu berkuasa, tapi masih di bawah pemerintahan Romawi, dia tidak mau menyerahkan kekuasaannya itu kepada Mesias. Karena itu dia berusaha membunuh Mesias itu. Ini suatu sikap yang sangat ironis. Di satu sisi, Mesias itu datang untuk membebaskan dia. Dan dia adalah pemimpin daripada bangsa Israel yang sedang dijajah pada saat itu. Tapi dia rela untuk bangsanya tetap dijajah, supaya dia tetap bisa jadi raja pada saat itu. Nah saudara, ini merupakan dua sikap yang berbeda ketika menyambut Natal. Natal bisa berbicara tentang bagaimana kita datang menyembah Kristus, sama seperti apa yang dilakukan oleh orang Majus. Atau Natal bisa juga kita datang seperti Herodes. Sekarang kita lihat banyak sekali orang merayakan Natal, tapi tidak lagi mau melibatkan Kristus sebagai bayi Natal. Natal hanyalah semacam acara perayaan tahunan biasa. Natal hanyalah masa-masa liburan biasa. Natal hanyalah masa-masa berkumpul dengan keluarga. Mereka sudah tidak lagi mau melibatkan Kristus dalam peristiwa Natal. Kristus telah dibunuh dalam peristiwa Natal melalui konsep-konsep mereka yang menghilangkan Kristus dalam perayaan-perayaan Natal. Tapi sebagai orang Kristen, hendaklah kita menyambut Natal dengan sikap yang sama seperti orang Majus. Kita datang menyembah Dia, menghormati Dia, dan melakukan segala kehendaknya sebagai ekspresi dari kasih kita kepada Kristus, Sang Putra Natal itu. Saudara, marilah kita menyambut Natal dengan kasih dan ketaatan kita kepada Kristus. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang menyambut Kristus dalam peristiwa Natal ini dengan penuh penyembahan, rasa hormat melalui menaati perintah-perintahnya? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk dapat mengasihi Kristus dan menuruti seluruh perintahnya. Saudara, marilah kita menyambut Natal dengan menghormati dan mengasihi Allah. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu Tuhan. Terima kasih jika Engkau sudah membimbing kami sampai pada hari terakhir di minggu ini. Dan malam ini kami akan merayakan perayaan Natal, peristiwa Natal. Dan kami berdoa supaya Engkau datang kepada kehidupan kami, Engkau menjamah kehidupan kami, mengubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami terus diperbaharui di dalam karya penyelamatan yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau dan menaati seluruh perintah-Mu sebagai ekspresi kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun juga yang kami lakukan hari ini, dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami lakukan seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.